Saat gadis itu berdoa, tiba-tiba dia mendengar suara raungan serigala. Sebagai reaksi insting, dia baru saja mengambil obor untuk membela diri. Namun, dia menemukan seorang pria yang terbaring terluka parah tidak jauh darinya. Jadi, dia berlari tanpa ragu, terus-menerus mengayunkan nyala api di tangannya, mengusir sekelompok serigala jahat yang ingin menyerang pria itu. Kemudian dia meletakkan obor tersebut, menggunakan isyarat tangan untuk bertanya kepada pria itu apakah dia membutuhkan bantuan. "Kau terluka dan tidak bisa bergerak, bukan?" Melihat pria itu terus mengangguk, gadis itu segera menggendongnya dengan tubuhnya yang kurus turun dari gunung. Namun, dia tidak tahu bahwa perbuatan baiknya ini akan segera membawakan nasib yang sangat baik baginya. Ternyata, identitas asli pria itu adalah pangeran dari kota Jiulong. Dengan keterampilan pedang yang luar biasa, di malam yang hujan lebat ini, satu orang, satu pedang, satu jalan, menghancurkan organisasi bernama Roh Raksasa yang kedua di gedung itu. Sekali gerakan membantu tunangannya merebut kembali tahta besar di kota Jiulong. Dia mengira bahwa dia akan menjalani kehidupan yang bahagia sejak saat itu. Namun, tunangannya justru menusuknya dari belakang ketika dia tidak waspada. Pria yang marah itu ingin tahu mengapa, kenapa, dan tunangannya hanya takut akan kemampuannya. Cepat atau lambat akan menjatuhkan dirinya dari tahta. Untuk sepenuhnya menguasai kota Jiulong, dia terpaksa memilih jalan yang benar meskipun harus mengkhianati keluarga. Kemudian dia tanpa ragu-ragu menggorok leher pria itu, meminta adik untuk membuangnya ke dalam hutan gelap. Untungnya ada perlindungan dari pengecapai langit Jiulong. Di saat-saat terakhir hidupnya, diselamatkan oleh gadis bisu Su Mangsui. Dan keadaan gadis itu juga sangat sulit. Tidak hanya dipukuli dan dimarahi oleh ibu tiri setiap hari, namun juga secara sembunyi-sembunyi menjodohkannya dengan pemimpin Heilong Tang, Sun Zibao, dengan harapan mendapatkan mahar yang besar. Namun gadis itu sangat tahu bahwa menikah dengan Sun Zibao sama saja dengan memasukkan domba ke dalam mulut harimau. Bahkan jika dia harus menikahi pengemis ini, dia tidak akan menerima pernikahan ini. Oleh karena itu, dia mengonkom dengan nyawanya. "Saya lebih baik mati daripada menikah dengannya." Mendengar itu, ibu tiri langsung menamparnya. Ia berkata terus terang jika bukan karena gadis itu cantik, bagaimana Sun Zibao bisa menyukai kamu yang bisu ini? Namun gadis itu sudah bulat tekadnya. Dia menunjuk pria itu dan berkata bahwa dia tidak hanya akan menikah dengannya, tetapi juga akan mengeluarkan semua tabungannya untuk mengobati lukanya. "Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin menguasai tempat ini?" Meskipun ayah sudah tua dan sering sakit, dia menjalani hidup yang menyedihkan dan tidak berani melawan ibu tiri. Namun, dia juga menyarankan gadis itu untuk berpikir dengan hati-hati. Bahkan jika dia sembuh, dia tetap seorang bisu yang hanya bisa duduk di kursi roda. Sambil mengatakan, ibu tiri memberi perintah, memerintahkan adiknya untuk membuang pria itu. Gadis itu kuat menggigit dan mendorong adiknya. Kemudian dia dengan marah menyatakan, "Kalian ingin membuangnya lewat mayatku terlebih dahulu. Bahkan jika dia menjadi orang vegetatif di masa depan, aku juga bersedia merawatnya seumur hidup. Jika tidak setuju,